Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Purnama dari Universitas Primagraha dengan NIM 223045 dari kelas RA3, dan yang terhormat kepada dosen pengampu saya yaitu adalah Muhammad Teguh Setia Adi SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Dan yang terhormat kepada teman-teman yang saya cintai dan yang saya hormati. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kinerja. Nah, apa sih manajemen itu? Manajemen merupakan suatu pekerjaan untuk mendapatkan hasil mencapai tujuan yang ditentukan. Nah, manajemen itu bisa mengelola, mengendalikan, terus menangani. Contoh, misalkan nih, kamu punya usaha dan kamu itu perlu untuk mencatat semua pengeluaran kamu biar kamu ini tahu uh, apa aja sih kerugian yang kamu alami dan dari mana kerugian itu bisa terjadi. Nah, karena kamu punya catatan itu, jadi kamu tahu nih di mana letak kerugian itu, seperti itu. Dan misalkan juga kamu nih, yang tadi itu sebelumnya namanya mengelola keuangan ya. Dan yang selanjutnya itu ada, misalkan nih kamu estimasi bangun tidur nih, kamu pasang alarm jam berapa, kemudian kamu estimasi waktu lagi untuk sarapan dan siap-siap nih. Misalkan kamu mau berangkat kerja ataupun berangkat sekolah, dan terus juga kamu juga estimasi lagi untuk berangkat ke tempat kerja itu sekitar jam berapa dan sampai tujuan itu jam berapa, biar kamu itu nggak telat, seperti itu ya teman-teman contohnya. Kemudian ada manajemen kinerja. Manajemen kinerja merupakan proses mengarahkan dan mengawasi kinerja karyawan agar sesuai dengan tujuan perusahaan. Intinya itu apa sih dari pengertian ini? Intinya itu kayak ngecek dan ngarahin kerjaan orang supaya hasilnya itu bagus. Jadi kerjanya itu nggak asal kerja, tapi ada tujuannya, ada caranya, dan ada penilaiannya. Kemudian selanjutnya ada tujuan manajemen kinerja. Menurut Due dan kawan-kawan tahun 1999, tujuan manajemen kinerja terbagi menjadi 3 nih teman-teman. Ada apa aja sih? Yang pertama itu ada tujuan strategik, administrasi, dan tujuan pengembangan. Selanjutnya ada kepemimpinan kinerja. Kepemimpinan kinerja adalah efektivitas seorang pemimpin dalam membimbing timnya untuk mencapai tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan yang tepat dapat meningkatkan kinerja karyawan dan produktivitas kerja, dengan gaya dapat memotivasi dan menginspirasi tim. Nah, contoh tuh seperti kayak gini teman-teman, seorang pemimpin di salah satu perusahaan, sebut saja manajer, itu membimbing atau mengarahkan atau menginspirasi para karyawan ini, para timnya ini, ketika timnya ini sedang merasa kesulitan dalam bekerja, sedang tidak semangat dalam bekerja, atau sedang lagi banyak masalah, dan itu membuat pekerjaannya itu jadi kurang bagus, jadi tidak konsisten, dan itu bakal membuat perusahaan tersebut itu menjadi menurun nilainya, seperti itu. Jadi untuk seorang pemimpin ini harus bisa untuk memotivasi dan menginspirasi para tim ataupun para karyawan tersebut agar bisa kembali bekerja seperti sebelumnya, yaitu dengan penuh semangat, penuh dengan tanggung jawab, dan yang pasti nilai perusahaan tersebut menjadi naik. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ada pendekatan sistem manajemen. Baik, pendekatan sistem dalam manajemen merupakan sebuah metode yang memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai elemen atau komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen dapat dipandang sebagai suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya dalam proses mengubah input atau memasukkan sumber daya menjadi output atau produk, barang, dan jasa.
Manajemen kinerja merupakan proses berkelanjutan yang dirancang untuk meningkatkan kerja organisasi, kelompok, dan individu. Proses ini dilakukan secara sinergi antara manajer, individu, dan kelompok dengan pendekatan manajemen berdasarkan tujuan. Baca 1999. Penjelasan gampang itu seperti ini. Sistem manajemen itu cara ngatur kerja bareng-bareng supaya tujuan bisa tercapai. Bisa tujuan perusahaan atau organisasi tersebut itu tercapai. Misalkan nih, bayangin teman-teman kamu dan kamu ini bikin usaha bareng-bareng. Nah, supaya semuanya itu lancar, biar supaya usahanya lancar itu berarti kalian itu harus kerja sama. Nah, jadi tugasnya dibagi-bagi, ada yang di bagian dapur, ada yang bagian di kitchen, ada yang lagi masak, ada bagian masak, terus ada yang bagian mengelola keuangan, terus ada bagian uh, jualan ataupun pemasaran. Nah, itu semua tuh disebut dengan sistem manajemen yang saling terhubung, yang setiap bagian itu saling terhubung dan kerjanya bareng buat satu tujuan, biar usahanya itu makin laku dan untung. Seperti itu ya, teman. Selanjutnya juga ada strategic planning. Strategic planning ini ada 4. Yang pertama itu ada balance scorecard atau BSC. Kemudian yang kedua ada management by objective atau MBO. Kemudian yang ketiga ada strategic alignment model. Kemudian yang terakhir ada theory of change atau TOC. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih balance scorecard atau BSC. BSC itu adalah merupakan alat untuk menilai kinerja organisasi atau bisnis, bukan cuma dari sisi keuangan aja nih teman-teman, tapi juga bisa dilihat dari pelanggan, proses kerja, dan kemampuan lainnya. Contoh, misalkan kamu jualan tahu mercon, nah terus kamu nilai nih usaha kamu itu dari uang yang masuk, pelanggannya itu puas atau enggak, terus proses produksinya itu makin lancar atau tidak, terus kamu dan tim-tim kamu itu makin jago atau enggak. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada manajemen by objective atau disingkat dengan MBO nih teman-teman. MBO itu apa sih? Semua orang di bisnis atau organisasi kerja berdasarkan tujuan yang jelas dan disepakati bareng-bareng. Contoh, misalkan kamu bilang nih ke teman kamu, bulan ini kita harus jual 500 tahu pedas ya teman-teman, 500 tahu mercon. Terus kamu dan teman kamu itu bagi tugas biar tujuannya itu tercapai. Jadi kerja kalian itu terarah dan fokusnya itu ke tujuan. Seperti itu ya teman-teman. Terus kemudian ada strategic alignment model. Artinya apa? Menyatukan strategi bisnis dan strategi kerja tim biar semuanya itu sejalan. Apa sih kak, kayak gimana sih kak, aku nggak ngerti, coba dong kasih contohnya. Kayak gini teman-teman, contohnya tujuan bisnis itu misalkan pengen banget nih dikenal banyak orang, pengen FYP nih sama orang-orang biar orang-orang tuh tahu, wah usaha kita tuh bagus, usaha kita tuh terus usaha kita tuh menarik, dan dari tempatnya yang bagus, makanan yang enak, terus dengan harganya yang terjangkau ya, seperti itu. Dan kalian tuh pengen itu tuh menjadi FYP, dan kalian tuh pengen banyak yang kenal sama usaha kamu, misalkan seperti itu. Nah, gimana caranya biar usaha kamu itu dikenali banyak orang? Ya contohnya, misalkan kamu bikin akun di Instagram, ya kan? Bikin akun di Instagram dengan username yang dibikin para customer atau target kita ini, para audiens ini menarik. Terus menarik dan membuat mereka itu ingin tahu apa sih si tahu mercon ini, apa sih yang bikin enak tuh apa gitu loh. Jadi mereka penasaran dan menarik mereka buat terpancing sama apa yang lagi kita pancing, seperti itu teman-teman. Terus kalian bisa kasih promo, terus bisa kalian respon pelanggan itu dengan cepat, baik, dan juga ramah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ada theory of change atau TOC.
Apa sih itu TOC? Yaitu cara mikir yang ngatur langkah-langkah perubahan buat capai hasil yang diinginkan. Contohnya tuh apa ya? Contohnya itu seperti ini. Kamu mau jualan kamu mau usaha kamu itu makin laris, makin banyak pembeli, makin banyak yang minat. Nah, itu langkah-langkahnya tuh seperti apa? Kamu bisa pakai dengan kemasan atau packaging yang lebih menarik, terus kasih tester ke tetangga-tetangga kamu, terus testernya ini tuh diposting kembali, diposting testimoninya, terus kamu lihat nih hasilnya, oh pelanggannya makin nambah nih, pelanggannya makin banyak nih, nah itu adalah namanya rencana perubahan, biar hasilnya itu sesuai perubahan, sesuai harapan, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada teknik pengukuran kerja. Apa sih itu teknik pengukuran kerja, Kak? Teknik tindak lanjut dalam pengukuran kinerja merupakan langkah esensial untuk memastikan bahwa hasil evaluasi kinerja diterjemahkan ke dalam perbaikan nyata dalam organisasi. Apa sih Kak, singkatnya aja gitu, aku nggak ngerti. Nah, seperti ini ya teman-teman, penjelasannya itu seperti kayak cara buat ngukur seberapa baik seseorang dalam bekerja. Nah, hasil dari penilaian itu nanti dipakai untuk perbaikan kerja yang nyata di tempat usaha atau organisasi. Contohnya itu apa sih Kak? Misalkan gini ya, kamu jualan kamu misalkan jualan tahu mercon nih yang tadi ya, kita pakai satu nama usaha aja ya, terus kamu pengen nih terus kamu pengen tahunnya itu uh, kamu lihat nih kerjanya teman kamu ini udah oke belum ya, udah bagus belum ya, seperti itu. Nah, terus nanti kamu bisa ukur pakai cara seperti berapa banyak bungkus yang selesai dalam sehari, berapa banyak bungkus yang selesai dalam 1 jam, 2 jam, ataupun 2 hari, 3 hari ya. Kalian tentukan aja, terus kemudian apakah bungkusannya itu rapi atau enggak, bocor atau enggak gitu loh ya. Kemudian pelanggannya itu puas atau banyak yang komplain, seperti itu teman-teman. Nah nanti hasilnya itu bisa kamu evaluasi. Misalkan kamu bilang nih ke teman-teman kamu, kita coba pakai plastik yang lebih tebal ya, biar gak bocor, seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan pengukuran kerja dan perbaikan nyata. Seperti itu ya teman-teman. Terus selanjutnya ada proses teknik tindak lanjut. Yang pertama itu ada analisis temuan, analisis mendalam terhadap temuan, monitoring, dan evaluasi. Kemudian yang kedua ada implementasi, disertai dengan pemantauan dan evaluasi berkala. Kemudian yang ketiga ada penyesuaian, fleksibilitas dalam menyesuaikan strategi perbaikan. Selanjutnya ada pendekatan sasaran dan metode evaluasi kerja. Pendekatan sasaran dan metode evaluasi kinerja merupakan dua elemen kunci dalam manajemen sumber daya manusia yang memiliki tujuan untuk menilai dan meningkatkan kinerja karyawan serta mencapai tujuan organisasi. Pendekatan sasaran atau sering disebut dengan manajemen by objective atau MBO, yang dimana melibatkan proses di mana manajer dan karyawan secara kolaboratif menetapkan tujuan spesifik yang harus dicapai dalam periode tertentu. Nah, metodenya itu ada apa aja sih Kak? Yang pertama itu metode evaluasi kinerja. Yang pertama itu ada umpan balik 360 derajat. Kemudian yang kedua ada evaluasi berbaris kompetensi. Dan kemudian yang ketiga ada evaluasi psikologis. Nah, intinya itu seperti ini. Cara perusahaan dan menilai dan memperbaiki cara kerja karyawannya supaya lebih baik. Biasanya manajer dan karyawan bareng-bareng bikin target kerja yang jelas, terus nanti dinilai apakah target itu udah tercapai atau belum. Nah, penilaiannya bisa dari berbagai sisi, misalnya dari hasil kerja, kemampuan, atau bahkan dari sikap dan cara kerja sama tim. Ada juga nih metode seperti umpan balik 360 derajat yang tadi barusan aku jelasin nih teman-teman, yang barusan aku sebutkan nih teman-teman, dimana kamu dinilai bukan cuma sama atasan,
tapi juga sama rekan kerja, sesama temen nih, sesama teman rekan kerja. Nah, itu kamu juga dinilai sama mereka, kamu juga dilihat sama mereka, seperti itu. Dan juga sebaliknya, kamu juga bisa melihat mereka. Nah, hasil penilaian ini nantinya nggak cuma buat catatan aja, tapi jadi dasar buat bantu karyawan berkembang dan bikin kerjaan jadi lebih efektif, jadi lebih bagus nih, jadi lebih kondusif, seperti itu. Supaya tujuan perusahaannya juga bisa tercapai bareng-bareng, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada kompetensi. Menurut Steph Robin, mengatakan kompetensi adalah kemampuan atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, di mana kemampuan ini ditentukan. Sedangkan menurut Sudarmayanti, kompetensi adalah karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung atau dapat memprediksi kinerja yang sangat baik. Selanjutnya ada strategi pengembangan kompetensi. Yang pertama ada pelatihan berbasis kompetensi, kemudian yang kedua adalah pembelajaran kolaboratif, kemudian yang ketiga ada pengembangan karir, kemudian yang keempat adalah evaluasi dan umpan balik. Selanjutnya ada analisa kebutuhan kompetensi. Yang pertama ada pengumpulan data mengenai keahlian pengetahuan dan sikap si pegawai. Kemudian ada analisis, menganalisis beban kerja serta konteks pekerjaan untuk menetapkan standar kinerja yang diharapkan. Kemudian yang terakhir ada melibatkan pemangku untuk kepentingan guna memperoleh dukungan dalam perencanaan program pelatihan. Selanjutnya ada soft skill dan hard skill. Apa itu soft skill? Soft skill itu merupakan kemampuan non-teknis yang mencakup aspek dan interpersonal dan intrapersonal yang berkontribusi seseorang dalam berinteraksi, kolaborasi, dan adaptasi di lingkungan kerja maupun sosial. Nah, seperti apa sih Kak soft skill itu? Soft skill itu kemampuan non-teknis, kemampuan yang berhubungan dengan cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, kemampuan soft skill ini sudah tumbuh di dalam diri kita sendiri nih teman-teman. Jadi nggak perlu nih kita sampai nyari-nyari apa misalkan pelatihan segala macam. Kita cuma perlu ngembanginnya dengan cara oh aku harus ini nih, gimana sih caranya biar aku tuh bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik nih. Gimana caranya biar aku tuh bisa ngomong dengan lancar nih. Gimana nih? Nah, itu kalian tinggal terus latihan bicara, latihan membaca, seperti itu ya teman-teman. Dan dengan seiringnya waktu, kalian bakal lancar dalam berbicara, kalian bakal lancar berkomunikasi dengan banyak orang lain ataupun di depan umum, seperti itu teman-teman. Nah, contohnya itu seperti ini. Komunikasi, bisa ngomong dengan jelas dan sopan ke teman kerja ataupun pelanggan. Kemudian kerja sama tim, biar bisa kerja bareng orang lain tanpa ribut-ribut. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian ada hard skill. Apa itu hard skill? Merujuk pada keterampilan teknis yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif. Nah, hard skill itu kemampuan teknis atau pengetahuan khusus yang biasanya bisa dipelajari lewat pelatihan atau sekolah nih teman-teman. Contohnya apa sih? Kalian misalkan bisa mengoperasikan Microsoft Office, kalian bisa mengoperasikan kalian bisa menggunakan Microsoft Excel, Microsoft Word, ataupun PowerPoint. Terus kalian bisa desain grafis, terus kalian bisa copywriting, terus kalian bisa membuat konten yang akhirnya menjadi konten kreator, bisa masak, terus bisa menjadi chef ataupun segala macam, ataupun ngoding ya di bidang IT. Nah, itu gimana sih cara ngembangin hard skill ini? Kalian bisa ikut kursus online seperti contoh sekarang kan ada yang namanya ruang guru, My Skill. Nah, kalian bisa ikuti itu semua. Nanti di situ ada pilihannya ya teman-teman ya. Jadi tinggal kalian ikutin. Dan selanjutnya ada
ikut pelatihan. Biasanya kan pelatihan banyak nih, bisa secara online ataupun offline. Nah, itu bisa kalian ikutin buat terus ngembangin hard skill kalian biar uh, biar keterampilan kalian tuh makin makin bagus gitu, makin banyak, makin banyak, makin apa ya? Makin banyak orang yang tahu. Jadi semakin banyak orang yang tahu, jadi kamu tuh bisa banget nih uh, membantu itu semua, membantu teman kamu, membantu tim-tim kerja kamu, ataupun membantu perusahaan kamu seperti itu. Kemudian baca buku, baca buku atau e-book ya, e-book. Kan sekarang udah banyak ya, mulai dari yang gratis ataupun yang berbayar. Sekarang yang gratis juga ada kok, tentang skill-skill yang mau kamu pelajari, tentang skill-skill yang sesuai sama apa yang kamu minati, sama apa yang menurut kamu, wah aku tuh bisa sama ini, wah aku kayaknya mau ngedalamin skill ini aja deh, seperti itu ya teman-teman. Terus selanjutnya ada kesimpulan. Manajemen kinerja adalah proses berkelanjutan yang mengarahkan dan mengawasi kinerja individu maupun tim agar selaras dengan tujuan organisasi. Tujuannya meliputi aspek strategis, administratif, dan pengembangan. Efektivitas manajemen kinerja dipengaruhi oleh kepemimpinan yang mampu memotivasi dan menginspirasi, pendekatan sistem yang memandang organisasi sebagai kesatuan yang saling terhubung, serta alat manajemen strategis seperti BSC, MBO, dan TOC. Pengukuran dan evaluasi kinerja menjadi penting dalam mengidentifikasi area perbaikan melalui teknik seperti umpan balik 360 derajat dan evaluasi berbasis kompetensi. Kompetensi karyawan, baik hard skill maupun soft skill, harus dikembangkan melalui pelatihan yang terencana berdasarkan analisis kebutuhan kerja. Dengan demikian, manajemen kinerja yang efektif akan berkontribusi langsung pada peningkatan produktivitas dan pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh. Baik teman-teman, terima kasih. Berikut adalah presentasi saya. Jadi semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.